Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwana Sinta dengan NIM 22101045, mahasiswi program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur, Makassar. Di sini saya akan membuat video singkat atau video penjelasan dari PowerPoint saya yang berjudul Akidah Islam untuk memenuhi tugas final pendidikan mata kuliah pendidikan agama yang diampu oleh Bapak Kasman SPDI MPDI. Adapun latar belakang dari makalah yang kami buat yaitu segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bukan tanpa sebuah tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi beserta isinya, menciptakan kehidupan di dalamnya, bukanlah tanpa tujuan yang jelas. Sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk mengatur atau mengelola apa yang ada di bumi beserta dengan segala sumber daya yang ada. Selanjutnya pengertian akidah. Apa sih akidah itu? Akidah secara etimologi atau secara bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, kepercayaan, atau keyakinan. Selain itu, akidah juga dapat diartikan sebagai menetapkan atau mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang sama sekali tak ada keraguan sedikit pun untuk orang-orang meyakininya. Selanjutnya, pengertian akidah Islam menurut Haji Masan. Haji Masan menjelaskan dalam buku pendidikan agama Islam, akidah berasal dari bahasa Arab yang berbunyi akada ya'qudu akidatan, yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Para ulama mendefinisikan akidah sebagai sesuatu yang terikat dari hati nurani. Akidah Islamiyah memiliki banyak sekali karakteristik dan kekhasan dan keistimewaan. Ada 5 karakteristik pada akidah Islamiyah yang paling mendasar dan paling penting. Yang pertama yaitu akidah gaibiyah. Makna istilah gaib dalam keimanan Islam bukanlah tentang gaib versi dunia atau dukun dan paranormal yang dibatasi pada kegaiban alam jin. Namun yang dimaksud adalah istilah gaib menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, akidah taufikiyah. Dalam berakidah dan memahami akidah Islam, kita wajib membatasi diri pada batas-batas ketetapan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Oleh karena itu, kita tidak dapat membenarkan atau mengedepankan peran penalaran akal dan logika dalam berakidah dan memahami akidah Islam. Yang ketiga, yaitu akidah syamilah. Akidah syamilah merupakan akidah yang lengkap, sempurna, menyeluruh, komprehensif, dan integral. Akidah syamilah meliputi keseluruhan pokok-pokok, prinsip-prinsip, rukun-rukun keimanan dengan segala konsekuensinya sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang keempat, akidah tauhidiyah. Akidah tauhidiyah merupakan akidah ketauhidan kepada Allah, di mana esensi dan inti utama akidah serta keimanan di dalam ajaran Islam adalah sikap ketauhidan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir adalah akidah furqaniyah. Akidah furqaniyah merupakan akidah pembeda atau furqan secara jelas dan tegas antara al-haq, kebenaran, dan kebatilan atau al-batil. Poin ketiga yaitu ruang lingkup akidah Islam. Lalu apa saja yang dipelajari dalam akidah? Menurut para ulama, beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan nabi dan rasul Allah. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, yang berkenaan dengan malaikat, iblis, dan jin, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lain-lainnya. Selanjutnya, aspek-aspek rukun iman dalam Islam. Aspek-aspek rukun iman dalam Islam ada 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, iman kepada malaikat Allah, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar.
Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akidah adalah ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan atau sebuah keyakinan. Keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada keraguan di dalam dirinya. Meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, dan tidak berbuat kafir atau menyekutukan Allah. Mungkin itulah video singkat presentasi saya tentang akidah Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.